Selamat datang kembali di mata kuliah persamaan diferensial biasa. Ya. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai teorema yang menjamin kewujudan dan ketunggalan atau ketidaktunggalan ya dari solusi suatu masalah nilai awal. Ya. Misalnya itu persamaan diferensial yang diberikan nilai awal. Sudah Anda coba di latihan sebelumnya. Nah itu kan kalau di matematik itu harus dibuktikan. Kok bisa ya kok selalu ada solusinya ya. Di sini akan kita tunjukkan teoremanya ya, yaitu teorema kewujudan dan ketunggalan dari masalah nilai awal PD biasa. Oke, dari PD linear ya dan dari ini nanti kita bandingkan ya. Kita masih pada PD order 1 ya. Nanti kita bandingkan bagaimana kalau order 1 linear dan bagaimana kalau tak linear. Ingat, linear itu kalau semua pangkat dari Y dan turun-turunannya itu satu gitu ya. Oke, nah ini kita contohkan. Ini linear ya, karena Y aksen Y, meskipun ini tak linear tapi ini punya dalam variabel bebas ya. Ini tak linear karena Y-nya pangkat 2 ya. Nah, kalau solusinya kalau PD linear ya sudah kita tunjukkan, selalu dapat kita nyatakan secara eksplisit ya solusinya. Solusi umumnya dapat ditentukan ya. Solusi umumnya dapat ditentukan baik itu eksplisit maupun implisit. Kemarin sudah tunjukkan yang eksplisit maupun implisit ya. Ya, itu yang Y sama dengan ya, fungsi dalam X. Kalau ada kasus di mana Y dan X bisa dipisahkan, yaitu implisit namanya. Ya, kebanyakan PD linear itu pasti eksplisit ya. Nah, kalau tak linear itu sulit untuk dieksplisitkan. Ya, kadang-kadang nggak bisa dieksplisitkan. Nanti solusi implisit itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya, dan juga kalau tak linear itu bisa nggak tunggal, lebih dari satu. Ya, oke, ini teorema pertama yaitu yang terkait dengan PD linear dari satu. Yang sudah ada kenal bentuk ini kan, di dt atau y aksen plus pt y sama dengan gt dengan nilai awal. Jangan lupa ada nilai awalnya ini ya. Pada saat t0 y-nya sama dengan y0. Asumsinya tentu saja p dan g kontinu pada suatu interval ya yang memuat T0. Jangan lupa kalau T0 nggak dimuat ya kita nggak bisa menggambarkan solusinya nantinya, tidak ada solusinya. T0 syaratnya harus terdapat dalam domainnya. Nah kalau ini dipenuhi yaitu P dan Q kontinu, T0 dimuat oleh interval di mana P dan G itu kontinu ya, misalnya P dan G kontinu di 0,1 gitu, T0 nya juga di 0,1 gitu ya, maka dijamin pasti ada solusi yang tunggal. Nah, buktinya ini kita gunakan ketika kita menggunakan menentukan faktor pengintegral ya, yang untuk menyalin video linear kemarin. Tapi dengan batasnya, sekarang integral itu ada batasnya dari T0 sampai T. Ya, T0 itu nilai awalnya. Kalau kemana integral saja tanpa ada T, toh ini integral plus C yang selesai. Ini juga gitu, MT-nya kemarin kita bisa pakai T atau enggak, bisa pakai C apa enggak ya, pangkat ini tidak pakai C lagi, ada T0 nya. Pakai ide itu nanti ketemu solusinya ya. Ikuti aja langkah-langkah dari mencari faktor integral, tapi sekarang integralnya tertentu, kemarin kan nggak tertentu. Ini yang teorema yang menjamin masalah dari awal untuk PD linear 1 ya, itu pasti solusi tunggal dan punya solusi dan tunggal, eksis dan unik pada selangnya tentu saja. Contohnya ini ya. Jadi PD ini kan belum, jangan lupa ini belum standar untuk PD linear 1, maka harus di
standarkan dulu. Ini ingat gimana standarnya? Koefisien Y aksen harus sama dengan 1, maka semua dibagi dengan T. Jadi akhirnya inilah P-nya. Ya. Ini PT-nya. Dan ini GT-nya. Ya, biasanya kalau ujian ini langsung kerjakan, nah salah karena ini belum bentuk standar dari PD linear. Harus disandarkan dulu baru kita dapat memperoleh P dan G yang benar. Nah, menurut teorema tadi, kita tinggal memeriksa apakah di mana P dan G itu kontinu. Ya, P dan 2 per T. Kalau G pasti kontinu dimanapun ya, karena berapa nilai T-nya pasti ada nilainya kan, jadi kontinu dimanapun. Tapi yang T, PT, yaitu tidak kontinu di 0 ya, tapi kontinu di T positif dan T negatif. Ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana dengan nilai awalnya ini. Oh, nilai awalnya antara di 1 kan terkait dengan T positif kan. Nah, ya dia tahu ini. Ya, itu juga tempat di mana G kontinu dan T kontinu, PT kontinu. Ya udah. Menurut teorema itu maka pasti punya solusi yang unik ini kalau ini unique solution, punya solusi yang unik. Hanya memeriksa di mana fungsi itu kontinu, di mana nilai awal ini berada. Ternyata di antara 0 sampai tak hingga ini. Dan di selang ini pun G-nya terdefinisi, PT-nya juga terdefinisi. Ya sudah, menurut tema tadi pasti ada solusi yang unik, tunggal. Pada interval 0 sampai tak hingga. Semudah itu ya. Nah, ini agak susah sekarang, tak linear ya. Jadi bentuk umumnya kan DY/dt sama dengan FTY. Nah, ini kan umum sekali ya. Kemudian teorema ini mengatakan misalkan do F dan do F do Y itu kontinu pada persegi ini ya. Persegi yang ini kan T ya. Ini T, ini Y, jadi persegi gitu ya. Jadi alfa beta ininya gamma delta kan gitu. Di mana titik ini T0, Y0 berada. Nah, maka pada suatu interval ya ini ya terdapat solusi yang tunggal yang memenuhi initial value problem ini, IVP ya, initial value problem. Ya. Nah, kalau PD-nya tak linear ya, kita nggak punya rumus umum ya untuk menyelesaikannya. Jadi kita nggak bahas ini di bukunya Puisi Prima itu ada sih, tapi tidak saya jelaskan di sini ya. Kalau Anda tertarik bisa mendalami di sana. Ya. Jadi kondisi di teorema 2 ini syarat cukupnya saja yang ada, tapi tidak syarat perlunya ya, tidak selalu ada ya. Jadi sehingga tidak dijamin eksistensi maupun ketunggalannya. Mungkin ada tapi nggak tunggal gitu ya. Contohnya yang ini aja ya. Nah, ini. Jadi syarat ini tadi F continue dan DF do Y continue ya, itu kan sebetulnya sama aja dengan mencari F itu untuk tadi apa gini kan Y plus PTY Y sama dengan G ya. Nah, ini kan kalau dibuat begini ini ya. Nah, do F do ini F-nya kan ini. F-nya ya. FTJ-nya ini. Sorry, ini saya salah. Di kita coba hapus saja ya.
Jadi bentuk yang awal ini itu kan dapat saya tulis seperti ini ya. Kalau kita balik ke bentuk yang tadi kan y aksen plus pty sama dengan gt, atau y aksen sama dengan min pt y plus gt gitu ya. Nah ini kan f nya, ftj nya di sini. Syarat ini sama dengan continue itu ya mensyaratkan untuk g nya sebenarnya ya. Sedangkan do f do y nya ini turun berarti kan ini 0, tinggal min pt nya ini untuk pt, ini pt nya untuk keuntungan pt. Untuk f ini kan ini continue, kemudian dicek lagi, tinggal ini untuk gt nya. Nah sama aja tadi dengan pt nya continue, gt nya continue pada itu. Nah kita ke contohin aja ya. Jadi seperti ini. Jadi f nya kan jadi y aksen, untuk gini ya, y aksen sama dengan ftj gitu ya. Y aksen sama bentuk di x nya xy gitu ya, karena variabel trik bebasnya x sekarang. Ini x0 ya. Jadi fxy nya x min y taruh kanan ini ya. Nah ini continue untuk semua xy kan. Sedangkan do f do y nya min 1 ya kan. Ini sama dengan ini sama dengan min 1 kan, do f do y itu. Ini sama dengan ini min 1 kan, ini. Nah, ini min 1. Ini yang turunkan. Nah, continue semuanya. Nah, kalau udah ini continue ya, f-nya continue ya. Pada domain apa? Domainnya tinggal tentukannya di mana itu domainnya kan. Sedangkan T0 X0 X1,2 ini juga dimuat di domain itu ya, ini kan at all point ya. Jadi semua di bidang R2 ini ya, jadi 1,2 juga dalam ini, maka ya sudah tunggal, ada dan tunggal ya, 1 dan 1,2 titiknya di sini. Nah ini jadi grafiknya ini kuning itu, kasus ini tuh ada ya, karena saya dapat menunjukkan f nya continue, do f do y nya juga continue, dan tahu domainnya ternyata fx nya di R2, do f do y juga di R2 juga. Ya udah, dia pasti memuat 1,2 ya sudah, pasti tunggal. Nah tidak kalau yang syarat ini ya, contoh kedua ini Anda kita kenal contoh ini sebenarnya di sebelumnya ya. Nah bentuk ini udah pernah kerjakan teman-teman, tapi kita nggak perlu itu ya. Kita coba f nya mana ini, f nya ini. Nah lepaskan aja, kemudian titiknya kan 0,1 ya. Nah dari sini kan ketahuan bahwa f nya itu continue selain di y sama dengan, pokoknya y nya nggak sama dengan 1. Nah padahal ini y sama dengan 1. Nah ini syarat ketunggalan dan keeksakannya nggak dipenuhi lagi. Tapi saya tunjukkan di sini dia ada tapi tidak tunggal namanya ya. Ini tidak y sama except on garis y sama dengan 1. Padahal nilai inisialnya pada garis itu. Nah artinya teorema itu hanya tidak menjamin adanya, tapi tidak menjamin tunggalnya ya. Jadi gini, kalau saya ambil x antara di sekitar 0 maka ada solusinya ya. Ini solusinya ya. Gimana saya selesaikan, udah plus minus ini loh buat masalah kemarin itu kan, dimana ini harusnya x nya harus lebih dari negatif 2 kan periksa kemarin ya. Kalau kurang dari ini difaktorkan itu ya, maka akan imajiner ya. Nah plus minus itu nanti menjadikan ini yang terjadi. Nah 01 kan di sini
Nah, grafiknya tuh ini. Udah selesai gini aja. Ya. Padahal di ini ada solusi lain di sini. Nah, ini. Nah, itu ya. Jadi ada dua solusi sebenarnya ini. Not unique. Ada tapi tidak unik. Yang di teorema 2 sih contoh 3 ini contoh yang menunjukkan bahwa teorema 2 tidak bisa menjamin kewujudan maupun ketunggalannya. Mungkin ada tapi nggak tunggal. Seperti ini. Ya. Jadi itu penjelasannya tentang teorema yang menjamin kewujudan dan ketunggalan masalah nilai awal bersama diferensial biasa. Nah, ini ada beberapa soal ya, bukan soal masalah nilai awal ya. Tolong diperiksa, mencari nilai interval di mana solusi ini tunggal nomor 1 ya. Nomor 2 itu juga sama, tapi ya sama ya. Menjamin dulu domainnya dulu mana, kemudian tentukan mana solusinya. Ya, oke, itu saja video kali ini ya. Selamat belajar.